Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan kali ini, saya Jihan Purnama Zahra akan menyampaikan penjelasan tentang bab athof dan bab taukid. Saya akan menjelaskan bab athof terlebih dahulu. Athof dalam bahasa Indonesia bisa disebut kata hubung, seperti dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, athof menjadi dua bagian, yaitu athof nasak dan athof bayan. Sebelum lanjut ke penjelasan athof nasak dan athof bayan, ada istilah-istilah yang dipakai, yang sering dipakai, yang selalu dipakai di bab athof itu tersendiri, yaitu ma'tuf, ma'tuf alaih, dan huruf athof. Seperti contohnya, ishtaraitul munzila wassayarota. Dari misal tersebut yang saya bacakan, dapat diketahui al-munzila sebagai ma'tuf alaih, karena al-munzila itu yang disambungi. Sementara as-sayarota sebagai ma'tuf, sebab yang menyambungkan. Dan huruf athof yang diantara kedua tersebut, yaitu wawu. Kayak gitu. Sekarang masuk ke pengertian athof nasak. Pengertian athof nasak adalah at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadun hurufil athof. Athof yang diantara tabi dan matbu'nya terdapat di antara huruf-huruf athof. Contoh, ishtaraitul manzila wassayarota. Saya melakukan pembelian rumah dan mobil. Dari kata as-sayarota dan al-manzila, dua-duanya memiliki status i'rab yang sama, yakni nasab. Karena salah satu keduanya terdapat huruf yang membuat dua-duanya harus dibaca sama dan mesti memiliki status i'rab yang sama, yakni huruf athof berupa huruf wawu. Jadi kalau dia al-manzila wassayarota, nah al-manzila itu athof karena dia maf'ul. Ishtara itu al-manzila, la itu nasab. La-nya nasab, al-manzila dan as-sayarota. Nah, itu juga harus nasab. Jadi al-manzila wassayarota, jadi harus mengikuti as-sayarotanya, mengikuti manzilanya, kayak gitu. Bab athof yang kedua adalah athof bayan. Athof bayan adalah at-tabi'u al-jamidu al-musyabbah li sifati fi idahi matbu'ihi wa adami istiqlalihi. Artinya, kalimat isim jamid yang mengekor matbu'nya, yang serupa sifatnya dalam segi menyatakan matbu'nya tanpa terdapat perantara huruf athof. Jadi di sini itu nggak ada huruf athofnya. Jadi cuman menjelaskan saja, seperti Qoma Abu Hafsin Umar. Qoma Abu Hafsin Umar, telah berdiri Abu Hafs Umar. Nah, yang menjadi matbu dalam kalimat di atas adalah Abu Hafsin, yang menjadi tabi adalah Umar. Matbu dalam kalimat di atas itu kalimat Abu Hafsin itu disebut juga mubayyanun, alias yang dijelaskan. Tabi dalam kalimat di atas tersebut juga bayanun, alias penjelas. Jadi athof bayan ini tuh tidak ada huruf athofnya, jadi cuman hanya sebagai bayan aja, dibayan aja gitu, dijelaskan aja. Lanjut ke penjelasan tentang huruf-huruf athof. Jadi di athof ini ada 3 penjelasan. 1 athof nasak, athof bayan, dan huruf-huruf athofnya. Sekarang kita masuk ke huruf-huruf athof. Huruf-huruf athof itu ada 9. Nah, huruf athof ini dipakai pas dipakai pas bab athof nasak. Jadi athof bayan tidak memakai huruf athof, athof nasak memerlukan huruf athof. Sekarang penjelasan tentang huruf-huruf athofnya saja. Yang pertama adalah wawu.
artinya itu dan menunjukkan makna mutlakul jam'i, yaitu menyelaraskan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jadi dia itu ada di tengah-tengah ma'tuf dan ma'tuf alaih, seperti tadi contohnya. Ishtaraitul manzila wassayarota. Nah, huruf atofnya itu di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Huruf atofnya itu kan waw. Nah, jadi saya membeli rumah dan mobil. Huruf atofnya itu di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tufnya itu asayarota dan ma'tuf alaihnya si al-manzilanya itu. Yang kedua itu adalah huruf fa, artinya kemudian. Menunjukkan makna tertib dan tidak dipisah oleh waktu yang lama. Contohnya, hal doro Ahmadu fa abuhu, artinya Ahmad datang kemudian ayahnya. Jadi dia juga sama di tengah-tengah ma'tuf dan ma'tuf alaih gitu. Jadi mempunyai artinya itu kata hubung, memang kata hubung. Jadi di antara dua kalimat. Jadi menghubungkan dua kalimat. Yang ketiga summa, yang contohnya matar rasyidu summal ma'mun. Sama juga ma'tuf alaihnya ar-rasyid, ma'tufnya al-ma'mun. Di tengah-tengahnya ada huruf atof. Yang keempat au. Contohnya ikro al-jaridatu awil ikroil jaridata awil majallata. Yang kelima am. Akhuka Ahmadu am Mahmudu. Am itu artinya atau. Oh ya, tadi au itu juga atau juga. Tapi memiliki 5 makna: tahir, ibahah, asyakku, tashkik, taksim. Yang kelima am juga artinya atau juga. Tapi ada 2 faidah, yaitu untuk ta'yin, untuk menentukan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Yang kedua, menunjukkan makna taswiyah, kesamaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Yang keenam, huruf la. La kayak la nafil jinsi gitu. Tapi dia la atof. Artinya bukanlah, fungsinya adalah menafikan ma'tuf alaih. Syaratnya harus didahului oleh kalimat positif. Seperti yan jahul mujtahidu la al-kaslan. Orang yang bersungguh-sungguh akan sukses, bukan orang malas gitu. Maksudnya orang-orang yang sukses itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dan bukanlah orang yang malas. Yang ketujuh adalah lakin, artinya melainkan atau akan tetapi. Fungsinya merupakan kebalikan dari la. Syaratnya harus didahului oleh nafi atau nahi, seperti ma qara'tu darsa lakinil Qur'an. Saya tidak membaca pelajaran melainkan Al-Qur'an gitu. Yang kedelapan bal, artinya sama dengan seperti sebelumnya, yaitu lakin. Apabila didahului nafi atau nahi diartikan bahkan, jika sebelumnya amar atau kalimat positif. Contohnya la tusahib al-kaslan bal mujtahid. Artinya janganlah berteman dengan orang yang malas, melainkan dengan orang yang bersungguh-sungguh. Yang kesembilan, yang terakhir, huruf atof yang terakhir adalah hatta. Artinya hingga atau sampai. Ada 3 syarat dalam penggunaan hatta ini. Yang pertama, ma'tuf adalah isim zohir. Yang kedua, ma'tuf merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Yang ketiga, ma'tuf merupakan merupakan puncak dalam penambahan atau pengurangan. Contohnya, raqibtu kullal wasaili hatta toyaro. Yang artinya, saya naik semua alat transportasi sampai pesawat terbang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang bab atof. Masuk ke pelajaran yang kedua adalah bab taukid. Taukid adalah isim tabi. Isim tabi itu yang mengikuti,
yang tujuannya menguatkan matbu'nya, sehingga pendengar atau penerimanya itu tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Matbu dalam taukid disebut dengan muakkad. Jadi kalau tadi matuf, sekarang muakkad karena taukid. Taukid ada dua macam, yaitu lafzi dan maknawi. Yang pertama, taukid lafzi. Taukid lafzi adalah mengulang kata muakkadnya, seperti ishtaro itu kitaban, kitaban. Jadi ada dua kata. Ishtaro itu kitaban, kitaban. Nah, si kitaban yang terakhir ini itu adalah taukid. Nah, kitaban yang pertama itu adalah muakkad. Gitu. Itu taukid lafzi, mengulang kata muakkadnya. Masuk ke pembahasan taukid yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi adalah menguatkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini kata-katanya. Nafsun, yang pertama nafsun, yang kedua ainun, yang ketiga kila, yang keempat kilta, yang kelima kulun, yang keenam jami'un, yang ketujuh amatun. Dalam taukid maknawi, taukidnya harus bersambung dengan domir yang kembali ke matbu atau ke muakkadnya. Yang pertama, contoh untuk kata nafsun. Untuk kata nafsun. Hadarat talibu nafsuhu. Nah, nafsunnya itu harus ada domir mutasilnya, hu, untuk kembali ke at-talibnya. Jadi hadarat talibu nafsuhu. Nah, diikutin aja, misalnya hadarat at-talibatu nafsuha, kayak gitu. Disambung-sambungin aja. Di belakangnya itu harus ada domir mutasilnya. Kalau nggak ada domir mutasilnya, nggak bisa nyambung ke belakangnya. Jadi harus disambungin dengan domir mutasil. Contoh yang ainun. Ja'a Ahmadu ainuhu. Nah, ainunnya itu juga sama, harus ada hu-nya, harus ada domir mutasil. Jadi misalnya ja'al malaikatu ainuhum, kayak gitu. Misalnya ja'a at-talibuna ainuhum. Harus ada domir mutasil. Diikutin aja. Diikutin dari kata sebelumnya itu domirnya apa. Jadi kita sambungin domir munfasilnya apa yang sebelumnya dikira-kira. Nah, terus abis itu masukin jadiin domir mutasil ke huruf kalimat taukidnya itu. Yang ketiga, contoh dari kila. Ja'a at-talibani kilahuma. Harus ada humanya juga kan? Harus ada kayak gitunya juga. Kalau misalnya at-talibani itu kan ada dua. Nah, berarti domirnya berarti huma, domirnya masukin aja huma. Kayak ja'a at-talibani kilahuma, kayak gitu. Yang keempat, kilta. Kilta itu kayak gini. Ja'atit tolibatani kiltahuma. Jadi sama kayak gitu. Harus dimasukin ke domir mutasil juga. Domir mutasil harus dimasukin ke kalimat taukidnya. Yang kelima itu adalah kulun. Contohnya fasajadal malaikatu kulluhum harus dimasukin juga domir mutasil. Yang keenam itu adalah jami'un. Contoh jami'un adalah hadarat tulabu jami'uhum. Harus juga ada domir mutasilnya. Contoh yang ketujuh adalah amatun. Contohnya hadarul qaumu amatuhum. Nah, jadi amatunnya itu juga harus pakai domir mutasil untuk kembali ke al-qaumunya itu. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya. Kesimpulannya, saya menjelaskan dua bab, yaitu atof dan taukid. Penjelasan atof itu
atof dibagi menjadi dua, yaitu atof bayan dan atof nasak. Kalau atof bayan tanpa huruf atof, kalau atof nasak itu memerlukan huruf atof, dan huruf atof ada di baina di antara matuf dan matuf alaih. Huruf atof ada 9. Huruf atof ada 9. Dan kesimpulan untuk bab taukid. Taukid juga dibagi menjadi dua, yaitu taukid lafzi dan taukid maknawi. Kalau taukid lafzi untuk menguatkan, ya seperti diulang-ulang, kayak tadi isyaratu kitaban. Jadi pokoknya yang diulang-ulang itu taukid lafzi. Kalau taukid maknawi dia harus ada kalimat taukidnya. Kalimat taukid ada 7, yaitu nafsun, ainun, kila, kilta, kulun, jami'un, amatun. Jadi harus ada kalimat tersebut kalau taukid maknawi, dan harus dibarengi dengan domir mutasil untuk kembali ke muakkadnya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Penjelasan saya kurang bisa dipahami atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.